Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas besar 2. Langsung saja, perkenalkan nama saya Rahmat Mulya dari Fakultas Teknik Industri Universitas Mercubuana. Produk saya sendiri adalah sauce dryer atau pengering sepatu. Langsung saja ke susunan organisasi. Untuk susunan organisasi terdiri dari ketua tim, PIC produksi, PIC pemasaran, PIC sumber daya manusia atau alam, dan PIC keuangan. Untuk lanjutan yaitu untuk ketua sendiri, saya sendiri Rohmat. Untuk PIC produksi, saya sendiri juga Rohmat. Dan untuk PIC keuangan itu Fari. Untuk PIC Mas SDM itu Sandi Novandi, dan untuk PIC pemasaran adalah Amin Muhammad. Untuk sumber daya sendiri, untuk keahlian anggota per anggota, untuk ketua tim yaitu saya sendiri, dan mengkoordinasi setiap departemen sehingga proses produksi, pemasaran, dan keuangan dapat terkendali dengan baik. Untuk PIC produksi yaitu saya sendiri juga Rahmat Mulya. Untuk kalian ide produk dari saya sendiri, maka untuk proses produksi maka saya yang memegang departemen ini sendiri. Untuk departemen pemasaran yaitu Amin Muhammad. Kalian dari Amin Muhammad sendiri ada memiliki kecakapan dalam menarik minat pelanggan serta keterampilan dalam teknik marketing. Untuk PIC sumber daya ada saudara Sandi Novandi, yaitu memiliki keahlian wawasan yang luas terkait pemilihan bahan serta pemulihan mesin yang berkualitas. Untuk selanjutnya adalah PIC keuangan yaitu Fahri Gifari, di mana memiliki kecakapan dalam mengolah keuangan terkait pengadaan raw material setelah beberapa komponen pengertian seperti pengolahan laba rugi bisnis kami sendiri. Untuk tanggung jawab per anggota, saya sendiri sebagai ketua tim dan PIC produksi memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasi semua departemen agar berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku di bisnis kami, serta memastikan produksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk Amin Muhammad sebagai PIC pemasaran bertanggung jawab membuat promosi serta menanggapi pertanyaan dari customer serta orang yang memegang akun sosial media dan web bisnis kami. Selanjutnya adalah Sandi Novandi sebagai PIC sumber daya yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan raw material yang akan diproses serta memastikan kesehatan mesin atau kondisi mesin yang digunakan, termasuk sumber daya manusia yang dipekerjakan. Selanjutnya adalah PIC keuangan yaitu Fari, memiliki tanggung jawab memastikan kecukupan biaya dan untuk pengadaan raw material serta menghitung laba rugi dari bisnis yang dijalankan. Terkait indikasi keberhasilan dari setiap departemen itu sendiri, yaitu sebagai ketua tim dan PIC produksi, saya bertanggung jawab sebagai indikasi keberhasilan saya yaitu dinyatakan berhasil jika mampu atau jika sistem berjalan dengan baik melalui dari adanya pemesanan terkait pembelian produk, tersediaan raw material untuk proses produksi tidak mengalami kendala, mesin tidak mengalami masalah, serta bisnis mendapatkan omset dan profit yang besar dan tercapainya target yang sudah ditetapkan. Untuk PIC pemasaran sendiri, indikasi keberhasilan yaitu dinyatakan berhasil jika mampu menarik minat pelanggan sehingga pelanggan membeli produk serta meningkatkan pemesanan produk. Untuk PIC sumber daya yaitu saudara Sandi Novandi, indikasi dinyatakan berhasil jika mampu menjaga mesin dari masalah atau kerusakan mesin, kecukupan material sehingga produksi dapat berjalan dengan baik serta tidak terjadi keluhan di antara operator produksi. Yang terakhir adalah PIC keuangan Fari, indikasi dinyatakan berhasil jika mampu menjaga kestabilan keuangan perusahaan atau bisnis. Next, untuk Nabel Purpose yaitu analisis masalah terkait pembuatan sauce dryer atau pengering sepatu itu sendiri. Sepatu adalah modal wajib belajar di kampus atau lebih umumnya yaitu di lingkungan pendidikan dan perkantoran atau bahkan untuk bermain sehari-hari sekalipun.
Namun seringkali hujan membuat basah sepatu ketika kita sedang dalam perjalanan ke kampus maupun kita mengambil pendidikan atau dalam keadaan kita mau pergi ke kantor. Kita sering mengalami hujan yang sering mendadak gitu. Hal ini bisa menjadi problematika karena tak banyak dari kita yang memiliki sepatu yang seperti punya sarep gitu, punya cadangan dari sepatu, sehingga itu akan membuat masalah di kita sendiri karena keesokan harinya kita harus menggunakan sepatu itu lagi. Solusi yang ditawarkan adalah menciptakan alat di mana kita dapat mengeringkan sepatu dalam waktu singkat serta tidak membutuhkan panas dari cahaya matahari dalam proses pengeringannya. Untuk mengganti panas dari cahaya matahari diganti dengan lampu halogen. Untuk lampu halogen saya skip menggunakan ventiler atau elemen panas sebagai pengganti cahaya matahari untuk mempercepat dalam proses pengeringan. Untuk sasaran pelanggan kami yaitu para mahasiswa atau pelajar serta pekerja kantoran, karena mereka sering berpergian dalam arti pergi dalam sehari-hari untuk mencari rezeki dan menuntut ilmu. Dan apabila terkena hujan tidak perlu takut lagi sepatu mereka berjamur karena tidak karena tidak dikeringkan dengan benar. Untuk area yang paling ideal yaitu pertama DKI Jakarta, di mana aktivitas perkantoran dan sekolah sangat padat sehingga intensitas pembelian pun perkiraan akan sangat banyak. 4 bulan pertama adalah untuk pemasaran sendiri, yaitu dalam urutan daerah yang menjadi target pemasaran seperti DKI Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jawa Tengah. Untuk produk kami sendiri seperti dilihat di layar laptop, desainnya seperti ini, memiliki 3 kipas dan 1 elemen panas di tengah di atas, berfungsi untuk pengganti cahaya matahari sehingga sepatu mudah kering. Lanjut untuk penetapan harga, setelah kami melakukan perhitungan, kami menetapkan harga 300.000 per produk sauce dryer itu sendiri. Untuk harga sendiri kita sesuaikan dengan ukuran dari produk, yaitu nggak terlalu besar, yaitu 40 x 40 cm. Untuk ukuran segitu termasuk minimalis dan tidak terlalu memakan tempat. Dengan hubungan dengan pelanggan, strategi marketing untuk memenuhi permintaan customer, kami hadir melalui platform Instagram dan website. Semua produk yang dijual bisa dipesan melalui website dan kami melayani konsultasi via Instagram untuk para calon customer yang ingin bertanya mengenai produk kami. Cara merespon pelanggan. Bagaimana cara ingin bertanya tentang produk dan jasa kami? Jelaskan. Kami melayani konsultasi via Instagram untuk para calon customer yang ingin bertanya mengenai produk kami. Dan bagaimana cara pelanggan jika ingin membeli produk atau jasa dari bisnis kami. Untuk pembelian, pelanggan akan diberikan sebuah form yang berisikan nama, alamat pelanggan, nomor HP, jenis produk yang ingin dibeli, serta jumlah produk yang ingin dibeli. Kemudian akan itu proses pemrosesan pesanan dari pelanggan. Bagaimana cara jika pelanggan ada komplain terkait produk yang dibeli, yaitu terkait komplain, pelanggan akan diberikan sebuah video terkait QC control atau sebuah pengecekan awal sebelum produk itu dikirim, sehingga untuk pengomplainan itu sendiri nanti akan diperkenankan pelanggan untuk memvideo terkait produk yang sudah diterima, yaitu terkait komplainan atau kecacatan yang dimiliki oleh produk itu. Karena untuk pengomplainan akan dievaluasi itu terkait mesin yang mengalami trouble atau mungkin karena cache rusak karena pengiriman dari produk itu sendiri. Untuk operasional bisnis, untuk model bisnis kami sendiri yaitu produk yang kami terima adalah produk yang relatif baru di pasaran dengan tujuan mempermudah customer dalam merawat sepatu mereka. Di era yang serba instan, produk kami hadir untuk memberikan kepraktisan bagi customer dan dalam hal perawatan sepatu dengan bahan produk sederhana yang terbuat dari kayu dengan bobot yang ringan dengan ukuran produk yang relatif medium, menjadikan alat ini tidak memakan tempat yang berlebih dan tentunya akan lebih efektif untuk proses pengeringan sepatu. Untuk memenuhi perintah konsumen, kami melalui platform Instagram dan website
sudah salah jelaskan tadi. Untuk keuangan, terdapat berapa biaya produksi serta biaya pemasaran terkait keuangan. Pertama ada biaya produksi. Pertama adalah biaya bahan baku, dua biaya tenaga kerja langsung, dan ketiga biaya overhead. Untuk biaya pemasaran sendiri terdapat beberapa biaya, yaitu biaya untuk mendapat pemesanan, promosi, biaya untuk memenuhi pemesanan, biaya distribusi, biaya tenaga kerja bagian penjualan, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya telepon, administrasi, biaya asuransi, pajak, dan biaya angkutan. Berikut adalah laporan laba rugi terkait bisnis kami. Dijelaskan adalah penjualan 11.179.160. Untuk biaya harga pokok penjualan terdiri persediaan biaya bahan baku yaitu 371, biaya tenaga kerja langsung 1 juta, dan biaya overhead 200. Untuk total dari HPP atau harga pokok produksi sendiri yaitu 6.571. Untuk laba kotor yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi sehingga hasilnya yaitu 6.608.160.000. Untuk biaya usaha yaitu biaya pemasaran, yaitu kita mematok dan sudah menghitung dari keseluruhan harga pemasaran yaitu 300.000, sehingga mendapatkan laba bersih 6.308.160.000. Untuk keuangan dalam 1 tahun ke depan, diasumsikan jika dalam 1 bulan mendapatkan 20 pesanan, maka dalam 1 tahun mendapatkan 300 pesanan. Nah, untuk pesanan sendiri kami hitung secara konstan yaitu sebanyak 25 pesanan. Hal ini akan berbeda dengan aktual atau keadaan sesungguhnya karena pesanan pasti akan meningkat atau akan menurun. Untuk saat ini kami hanya mengasumsikan per bulannya 25 pesanan. Sehingga untuk dalam 1 tahun itu mendapatkan 300 pesanan pembuatan sauce dryer. Dan bisa dilihat di layar untuk harga pokok per unit yaitu 262.840. Untuk pendapatan kuantitas dikali harga pokok per unit plus keuntungan mendapatkan sebesar 90 juta. Untuk laba kotor sendiri ada pendapatan kurangi harga pokok produksi mendapatkan 11.148.000. Untuk laba bersih, laba kotor dengan biaya pemasaran 11.148.000 dikurangi 3.600.000. Sehingga untuk laba bersih kita mendapatkan 7.548.000. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.